Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Artika Soleha dengan NIM 25000242237. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku Sosiologi Hukum karya Ibu Fitriyatus Solehah, tepatnya pada bab 3 yang membahas mengenai tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum. Adapun pada bab 3 ini terdapat 3 subbab di dalamnya, di mana subbab yang pertama itu menjelaskan mengenai tokoh sosiologi hukum di Eropa Barat. Kemudian pada subbab yang kedua itu membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi hukum yang ada di Amerika Serikat, serta subbab yang terakhir membahas mengenai positivisme hukum dan masalahnya. Berikut videonya, selamat menonton. Menurut Marx, hukum dan kekuatan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi sekaligus sarana eksploitasi. Selain itu, beliau mengatakan bahwa hukum bukan berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan juga sebagai fungsi ekonomi. Adapun pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa hukum merupakan alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, melainkan hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Kemudian yang kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi, namun merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Kemudian yang ketiga, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian yang terakhir, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukan merupakan manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx termasuk dalam tokoh sosiologi hukum karena pendapatnya tentang pencurian kayu pada tahun 1842 sampai 1843. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Pemikiran main dalam bidang sosiologi hukum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah beliau dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat askripsi-askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi tertentu yang berhubungan dengan membesarnya agregasi kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukan suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem verbal yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa masyarakat bukanlah yang serba laten. Emil Durkheim merupakan seorang sosiologi hukum yang membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti. Menurut beliau, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung pada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yakni mekanis dan organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, hukum dan solidaritas mekanis. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan indikasi cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih insentif daripada cita-cita warga secara individu. Yang kedua,
Hukum dan solidaritas organis. Hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti mencerminkan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanis. Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif yang lebih menekankan arti pentingnya restitutif dan pemulihan serta kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Hukum ini konkretnya adalah tampak dalam hukum pidana. Max Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap bahwa hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Max Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Usaha beliau untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat, membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologinya disusun melalui sumbu formal substantif dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbedaan di mana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substantif, bersifat eksternal dan merujuk pada ukuran di luarnya, terutama pada nilai-nilai agama, etika, dan juga politik. Yang ketiga, Max Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang bersifat substantif. Ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada 3 tipe dalam penyelenggaraan pengadilan menurut Max Weber. Di antaranya yang pertama, tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, ada tipe peradilan empiris, dan yang terakhir ada tipe peradilan yang rasional. Menurut Max Weber, peradilan kadi merupakan peradilan yang sangat arbitrter dan karenanya dinilai sebagai pengadilan yang tidak rasional. Keputusan peradilan ini dipercayakan sepenuhnya kepada sang pengadil tanpa diperlukan adanya kontrol oleh sistem lainnya. Tipe empiris merupakan peradilan yang lebih rasional, meskipun belum sepenuhnya. Dalam peradilan empiris ini, sang hakim memutuskan perkara-perkara sepenuhnya dengan cara beranalogi. Peradilan ini dilakukan oleh mereka yang berada di bawah naungan filsafat positivisme. Selanjutnya masuk kepada subbab yang kedua, yaitu tokoh sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Pemikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu bukan suatu hal yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret atau to meet the social need. Ia menuliskan, "The life of law is not logic. It has been experience," bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Menurutnya, hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Holmes adalah pendekatan pragmatis, di mana hakim harus benar-benar memperhatikan pembuatan keputusan hukum, dan bagi Holmes, hukum merupakan suatu hal yang aktual bagi hukum. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan, terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, namun melainkan merupakan penciptaan hukum. Adapun pemikiran dari Cardozo adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara.
tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen terciptanya hukum. Yang ketiga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Menurut beliau, hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan dalam kehidupan hukum. Ia mengatakan bahwa hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam bidang kehidupan. Adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan juga doktrin-doktrin hukum. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki dengan usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. Yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan, perundang-undangan, dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, di mana Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Selanjutnya masuk kepada subbab yang terakhir, yang membahas mengenai positivisme hukum dan masalahnya. Pada intinya, positivisme merupakan sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama makna ataupun esensi. Dalam versi positivisme yang paling kuat, ia sama sekali tidak membangun pengetahuan sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku. Ia sendiri tidak boleh membuat penilaian subjektif terhadap apa yang diobservasinya, dan ia tidak boleh melakukan penyelidikan ke dalam makna atau signifikan utama dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang yang diobservasinya. Pengujian yang dengannya positivisme hukum dapat mengenali eksistensi hukum dan hukum-hukum tertentu adalah pengujian yang analog dengan pengujian yang digunakan oleh para ilmuwan untuk dapat mengenali kehadiran unsur kimiawi tertentu. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat kebalik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah suatu fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Sebagai sebuah filsafat hukum, positivisme mendapat serangan yang sangat kuat, khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tertentu dalam praktik hukum. Ia dianggap telah mengabaikan peran nilai-nilai atau setidaknya prinsip-prinsip sebagai sebuah komponen hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.